orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang berikutnya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Nabi yang bernama Abdullah, putra daripada Amr ibn al-As yang juga sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, wanita yang solehah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang solehah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang seseorang yang mencari kekayaan dunia, mencari harta, mengumpulkan harta. Jadi perbendaharaannya ditambah. Nabi nggak ngelarang. Kau mau jadi orang kaya, tidak dilarang sama Nabi. Yang penting zakatnya dan kewajiban-kewajibannya kau tunaikan. Tapi kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya dan kepada semua umatnya, dunia ini perhiasan. Tapi ingat, sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang solehah. Ini hadisnya simple tapi luar biasa. Kalau kita ibarat kata kita punya harta yang berlimpah, tapi ternyata wanita milik kita atau istri kita nggak solehah, bencana. Yang ada justru semua harta yang kita nikmatin nggak bisa menjadikan kita hidup tenang. Dan di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak hal. Dunia ini perhiasan, fana. Suatu saat akan kau tinggalkan, dan semua yang ada di dunia ini semuanya akan binasa. Tidak ada yang tertinggal. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita. Kemudian di antara perhiasan-perhiasan yang banyak yang ada di dunia ini, yang paling indah, yang paling istimewa adalah al-mar'ah as-salihah, seorang wanita yang solehah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yakanizul mar'u." Nabi mau mengabarkan kepada kita tentang perbendaharaan atau harta yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-mar'atus salihah, seorang wanita yang solehah, yaitu istri yang solehah. Yang bagaimana ya Rasulullah? Idza nadhara ilaiha sarrathu, kalau dipandang menyenangkan hati suaminya. Jadi wanita yang solehah ini kalau dipandang menyenangkan hati suaminya. Kalau menyenangkan hati suaminya itu bukan terus harus cantik saja, tidak. Cantik itu beda-beda kok. Ada orang yang kadar kecantikannya pilihannya seperti ini, buat dia wanita seperti ini cantik. Orang yang lain belum tentu menganggap itu cantik. Jadi di sini bukan hanya husnul jamal, bukan hanya keindahan wajahnya saja, tapi seseorang yang punya pegangan agama yang kuat juga. Punya akhlak yang baik. Orang kalau akhlaknya baik, kemudian orang pegangan pada agama, taat, itu kan kalau dilihat nyenengkan hatinya. Jadi wanita yang salehah adalah idza nadhara ilaiha sarrathu, kalau dipandang menyenangkannya, yaitu menyenangkan hati suaminya. Wa idza amaraha ata'athu, kalau diperintah taat. Kalau suaminya memerintahkan sesuatu, maka istrinya taat kepada suaminya. Wa idza ghaba anha hafizatuhu, kalau suaminya sedang tidak bersama dengan dirinya, maka dirinya dia jaga, dia menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, tidak khianat. Dalam riwayat yang lainnya juga menjaga harta daripada suaminya. Jadi tadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang hubungan dengan istri. Jadi sebaik-baik daripada diri kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Kemudian di sini Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita tentang mar'atus solehah, pentingnya memiliki seorang istri yang solehah. Jadi jangan wanita solehah ini
dijadikan status soleha ini nomor kesekian. Orang mau nikah, saya kalau nikah mau yang pertama cari yang cantik, boleh, tidak ada larangan. Kau punya kriteria, kau punya keinginan, itu nggak dilarang. Karena itu kebutuhan manusia. Jangan sampai kau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu, nanti setelah menikah kau malah berbuat sesuatu yang nggak baik. Kau punya kriteria boleh, tapi pertimbangkan yang pertama ini dari segi agamanya, dari segi kesolehannya. Jangan sampai ini kau nomor sekiankan, karena kalau dapatnya nanti muhmil, orang yang nggak peduli dengan agamanya, akhirnya kita sendiri yang kesusahan. Bukan berarti manusia itu paten ya, kalau tidak taat ya seumur hidup tidak taat, tidak. Tapi kan manusia pasti punya ukuran. Saya bisa mendidik, kalau bisa mendidik ya sudah ambil. Kalau tidak bisa mendidik malah hancur bareng nanti. Jadi yang pertama agama itu perlu kita jadikan pertimbangan nomor satu. Baru setelah itu pertimbangan yang lainnya. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang sebaik-baik perhiasan, yaitu al-mar'ah as-salihah. Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintahkan dia taat, kalau suaminya sedang tidak bersama dengan dirinya maka dia menjaga dirinya dari kesuciannya. Jadi kesuciannya dijaga, tidak berbuat sesuatu yang melanggar. Dan dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara yang termasuk daripada kebahagiaan, 4 perkara yang membahagiakan. Yang pertama apa? Al-mar'atus salihah, seorang wanita yang solehah. Orang kalau sudah sama Allah dikasih seorang istri yang solehah, itu bagian daripada kebahagiaan. Yang kedua, wal maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, al-jar al-salih, yaitu tetangga yang baik. Dan keempat, wal markab al-hani, dan tunggangan yang nyaman. Nah, ini termasuk daripada kebahagiaan. Sebaliknya, sesuatu yang merupakan kesengsaraan itu kalau punya tetangga yang buruk, kemudian istri yang buruk, bukan istri yang baik, kemudian tunggangan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit. Jadi al-mar'ah as-salihah itu anugerah besar. Kalau kita mendapatkan seorang wanita yang solehah, maka itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita rawat, perlu kita syukuri, dan didik istri-istri kita supaya menjadi wanita-wanita yang solehah tadi, supaya bisa membahagiakan kita, supaya bisa menjadi sebaik-baik perhiasan yang kita miliki, supaya bisa menenangkan diri kita. Dikatakan sama Rasulullah tadi apa? Kalau dipandang nyenengkan. Nah, kita kalau punya istri yang solehah, dididik jadi orang yang solehah, mandang nyenengkan hati. Contoh paling gampang, kita kalau ketemu orang yang soleh, kadang kita sumpeknya luar biasa. Ketemu sama orang soleh, kekasihnya Allah, itu coba ngelihat saja hati kita tenang. Ngelihat mukanya kita sudah tenang. Nah, begitu juga dengan wanita yang solehah. Lalu dipandang bisa menyenangkan hati suaminya. Kalau diperintah nurut. Wanita solehah ini kalau diperintah nurut. Makanya dikatakan bagian dari kebahagiaan. Coba kalau kita punya wanita nggak nurut, disuruh gini malah kebalikannya. Disuruh gini malah ngoceh, ngamuk-ngamuk. Apa bahagianya? Tapi kalau punya istri yang solehah, diperintah dia nurut, ditinggal dia jaga. Nah, ini perlu dididik. Jangan cuma kepingin punya wanita yang solehah tapi nggak mendidik. Maka seperti orang yang ingin selamat dari kecelakaan tapi justru malah tiduran di tengah jalan. Yang ada malah kemungkinan untuk tertabrak 90%. Jadi harus ada upaya. Diriwayatkan dulu di zaman Rasul SAW ada seorang perempuan, seorang wanita solehah yang ditinggal sama suaminya pergi ghazwah, pergi ke peperangan. Dan suaminya bilang apa? Jangan turun dari rumah. Dia tinggal di lantai atas, orang tuanya di bawah. Jangan turun. Sama suaminya nggak usah keluar rumah, jangan turun. Ditinggal. Ayahnya sakit. Maka dia musyawarah, ngirim orang. Tolong kau pergi sama Rasulullah. Suami saya itu waktu mau pergi,
bilang saya jangan kemana-mana. Nah ini ayah saya sakit, tolong musyawarah sama Nabi, tanyakan bagaimana ini. Apa kata Rasulullah? Taati perintah suamimu. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia. Tanya lagi sama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Taati suamimu. Setelah itu Nabi Muhammad membawakan kabar gembira bagi wanita tersebut. Ketaatannya kepada suaminya menjadikan ayahnya dapat ampunan dari Allah Subhanahu